Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 51. Di awal video ini mendengar perkataan Neng Pietro, Semon pun langsung mengambil tombaknya beserta perisai miliknya. Ya, aku baru saja menerimanya juga. Haha. Sudah lama aku tidak menaklukkan dungeon yang seru begini. Dengan begitu, mereka berdua pun berangkat bersama ke sebuah dungeon yang ditunjukkan oleh sang ratu. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah tiba di sebuah dungeon. Sembari melangkah bersama, Neng Pietro menjelaskan, seperti yang kau duga, mereka menemukan suatu jejak di dungeon itu. Namun, orang yang melakukan pencariannya tiba-tiba hilang kontak di tengah jalan. Kita akan mengikuti jejak itu. Mendengar perkataannya, Semon pun membalas, baiklah. Lalu, tiba-tiba saja Neng Pietro menghentikan langkahnya, berkata, "Weh, beri aku Return Stone." Semon yang memerasa heran bertanya, "Hah? Return Stone?" Neng Pietro menjelaskan, "Aku bisa mengikuti jejak aura dengan mudah secara instan. Tapi kalau untuk manusia, mereka membutuhkan Return Stone yang memiliki tukiran lokasi, tujuan, untuk bisa berpindah melalui ruang yang tidak memiliki gerbang." Semon pun yang kini mengeluarkan Return Stone-nya sempat berpikir, "Oh, tapi dia bilang Return Stone ini cuma bisa digunakan 7 kali saja." Lalu Semon pun berkata, Aku ingat, tapi batas penggunaannya sudah mau habis." Meski begitu, Semonyo tak memberikannya kepada Neng Pietro, yang mana langsung diubahnya menggunakan kekuatannya. Lalu setelah merubahnya, Neng Pietro pun memberikannya kembali kepada Semon sembari menuturkan, "Sekarang kau seharusnya bisa menggunakannya sekitar 20 kali lagi." Dengan wajah herannya, Semon membalas, "Wah, bisa begitu ya?" Neng Pietro melanjutkan, "Dan peradaban kami itu setara dengan kapak manusia primitif. Itu sama sekali tidak sulit." Meski awalnya Semon merasa jika Neng Pietro pamer padanya, dirinya tiba-tiba saja teringat dengan sebuah rencana besar di kepalanya. Kau pamer lagi ya? Tidak. Apa kau bisa membuat sesuatu seperti Magic Stone untuk dipakai di mesin motor? Seperti turbocharger berkekuatan tidak terbatas. Neng Pietro membalas, "Maksudmu kendaraan kasar itu?" Sudah ku bilang, menangani Magic Stone itu adalah tugas yang mudah yang setara dengan peradaban primitif. Bukan hanya bisa mengabaikan keperluan bahan bakar, tapi itu juga bisa meningkatkan kecepatan beberapa kali lipat tanpa menimbulkan suara yang keras. Mendengar hal itu, Semon pun langsung bersemangat. "Oh, itu gila. Ayo lakukan sekarang juga." Namun sayangnya Neng Pietro langsung menolaknya. "Tidak, mau ah." Semon pun yang tidak menduganya membalas, "Loh, kenapa? Lakukan saja." Sembari melangkah pergi, Neng Pietro berkata, "Kenapa? Bukankah sudah sangat jelas? Itu merepotkan." Tepat setelah mengatakan itu, Neng Pietro menggunakan teleportasinya hingga membuat Semon merasa jengkel padanya. "Hei, dasar bajingan asu." Kemudian Semon pun menggunakan Return Stone-nya untuk mengikuti teleportasi Neng Pietro. Hingga akhirnya mereka berdua pun tiba di sebuah ruangan yang lumayan besar. Lalu, sembari melihat ke sekitarnya, Semon berteriak, "Keluarlah kau, The First Cupu!" Melihat tingkahnya, Neng Pietro berkata, "Dasar bodoh, bukan ini tempatnya. Kudengar kau mencoba melalui jalur itu." Semon kebingungan pun hanya bisa menengoknya. Apa? Neng Pietro menjelaskan, ini cara berpindah dari dungeon ke dungeon, ruang antara dua dungeon, jalur. Kami melakukan pelacakan berdasarkan gelombang aura yang tertinggal yang dihasilkan pada saat bergerak ke jalur itu. Semon pun yang mulai pusing mendengarkannya berkata, katakan saja kesimpulannya. Seberapa jauh lagi kita harus pergi?" Neng Pietro melanjutkan, "Pertama-tama kita perlu mencari tahu di mana bawahan ratu yang hilang kontak tersebut. Tapi sebelum itu,
Kita harus mengurus jebakan yang mereka pasang dulu. Kita harus mengalahkan mereka. Walaupun tidak tahu berapa banyak hal ini akan terjadi di masa depan. Ternyata di sekitar mereka telah muncul Satria tulang belulang yang tengah mendekat dengan pedangnya. Lalu, tanpa banyak kata, di saat Neng Pietro telah mengatakan itu, semua langsung bergerak dan menghajar para tulang satria itu. Sembari berkata, memangnya apa yang perlu dikhawatirkan? Sampai The Purse itu muncul, kita cuma harus menikmati pertarungan ini, kan? Melihat tingkah Summon yang langsung melaju, menghabisi para monsternya, Neng Pietro pun tak punya pilihan lain selain mengikutinya. Yudah, minggir! Minggir, minggir! Nyinggas jaket! High Priest, apakah sudah menemukan jejaknya? Neng Pietro membalas, kita sudah berada di jalur yang benar. Ini mudah. Mereka tidak begitu peduli untuk menyembunyikan jejak mereka. Mereka pasti berpikir bahwa satu-satunya yang bisa menjadi penghalang adalah kau dan Ratu. Tapi, sebagai manusia, kau tidak bisa melintasi atau menjelajahi dungeon. Dan Ratu terlalu berfokus untuk menyelamatkan bangsanya sendiri. Jadi, mereka tidak pernah menyangka kalau High Priest yang mereka hidupkan kembali akan menjadi sekutu umat manusia yang paling kuat. Mendengar hal itu, Summon pun yang telah menghabisi semua monster di sana membalas, ya, kau memang kuat. Tunggu, ini ternyata di depan mereka tergeletak sebuah mayat yang mana merupakan pengintai yang dikirim sang ratu. Ini tubuh pengintai yang dikirim ratu. Dan semuanya lihat ke depan. Ternyata tak jauh di depan mereka terlihat seekor monster raksasa, semacam monster ular dengan kepalanya yang lumayan banyak. Melihat hal itu, Neng Pietro berkata, semuanya sepertinya kita sudah sampai. Sembari melihat ke arah monsternya, Summon bertanya, wah, monster apa itu? Itu spesies yang belum pernah lihat sebelumnya. Neng Pietro membalas, itu adalah monster baru yang dibuat dengan memodifikasi serpent. Itu bukanlah monster yang diciptakan semasa hidupku. Mendengar hal itu, Summon pun melanjutkan, kenapa mereka menciptakan monster ini? Apa mereka benar-benar berniat untuk memulai perang dengan pasukan yang terbatas lagi? Setelah mengatakan itu, Summon pun mencoba melihat statistiknya menggunakan Eyes of Analysis. Namun sayangnya, Summon tak bisa menggunakannya. Hingga ia berkata, hei, monster ini tidak bisa dianalisis. Apa dia tidak hidup? Neng Priest membalas, iya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin itu masih belum selesai dibuat. Summon tersenyum menimpali. Ya kalau itu masih dibuat, kita bisa tinggal menghancurkannya. Sebelum itu selesai, kan? Dengan wajah seriusnya, Neng Priest berkata, itu bukan ide yang buruk, tapi jika kita mendekatinya, mungkin itu akan menyerang kita dari segala arah. Summon pun yang mengerti maksudnya, membalas, sepertinya begitu. Dasar makhluk licik, ayo kita pancing itu untuk keluar. Setelah mengatakan itu, Summon pun menggunakan super powernya Amplify untuk memperkuat super power throw. Dan dia pun melemparkan tombaknya ke arah atas patung ularnya, di mana ketika tombaknya berhasil menembus dinding atas area itu, terdengar sebuah teriakan kesakitan dari para monster. Mendengar teriakannya, Summon pun berkata, sepertinya kita dapat ikan yang besar. Woi, jangan coba bersembunyi begitu. Ayo keluar, kalian semua. Ternyata, sesuai dugaan semua, para monster di sekitarnya kini mulai berkerumur menampakkan diri mereka setelah dinding guanya hancur. Melihat hal itu, Neng Priest berkata, wah, kau berhasil memancing mereka semua. Sembari bersiap menggunakan tamengnya, Summon membalas, hei, ternyata mereka cukup banyak ya. Kau uruslah monster ular itu. Aku sendiri sudah cukup untuk mengurus monster-monster lemah seperti mereka. Dengan begitu,
Ketika Neng Priest menyetujui rencananya, Samuel langsung bergerak dan menghancurkan beberapa monster di sekitarnya. Yura! Melihat tingkah Samuel yang begitu menikmati pertarungan itu, Neng Priest pun terdiam berpikir, aku bahkan belum selesai bicara, tapi dia lebih mengerikan, jadi monster sungguhan. Setelah berpikir seperti itu, Neng Priest pun kini berteleportasi dan mendekat ke arah monster ularnya. Namun baru saja Neng Priest akan menyentuh monster ularnya, terdengar sebuah suara yang menghentikan pergerakan Neng Priest. Berhenti! Dan ternyata bersama dengan teriakan itu, para monster yang dilawan Samuel juga ikut mundur, hingga membuat Samuel sendiri kebingungan. Dan di atas monster ularnya kini muncul beberapa underworlder, yang mana merupakan seseorang yang mengatakan pada Neng Priest untuk menghentikan aksinya. Neng Priest pun kini melihat ke atasnya sembari berkata, akhirnya kalian muncul juga. Senior Priest pertama dan kelima, kalian masih hidup. Semuanya, mungkin ini kelima kalinya kau bertemu dengan pencipta monster ular itu. Senior Priest pertama, yang mana kita cari-cari, kini sudah menjadi High Priest yang baru. Di antara underworlder itu, ada seorang Senior Priest dengan superpower biomanipulation dan juga white fog, serta seorang corrupted High Priest dengan superpower Allegiance, Oath, dan Warrior's Memory. Kemudian Samuel pun mendekat ke Neng Priest, lalu berkata, wah, ini buruk. Kalau begitu, namamu akan tertukar dengan dia. Neng Priest membalas, emangnya itu penting ya? Kalau begitu, panggil dia The Purse saja. The Purse sudah menjadi lebih kuat dari yang aku tahu. Bagaimana dia bisa berkembang sebanyak itu dalam waktu yang begitu singkat? Samuel membalas, ya, bukannya dia juga sama. Aura Ratumu kan juga meningkat setelah dipilih oleh Light of Beginnings. Sepertinya kasusnya juga hampir sama. Masalahnya bukan Light of Beginning yang berikan dia kekuatan, tapi Chaos. Mendengar hal itu, Neng Priest melanjutkan, itu artinya bahkan Chaos pun punya kemampuan untuk memberikan kekuatan seperti Light of Beginnings. Semuanya, kita harus membunuh The Purse untuk memastikan agar gerbangnya tidak terbuka. Semua menimpali. Dari awal, aku sudah berniat begitu. Lalu, Neng Priest menjelaskan, jiwa monster itu telah mencapai tingkat di mana ia bisa meniru Light of Beginnings. Mustahil bagi kita untuk memprediksi seberapa kuat monster itu sebenarnya. Meskipun Neng Priest mengatakan itu, tiba-tiba saja semuanya melangkah maju, membalas, ayo kita coba provokasi The Purse sedikit. Melihat tingkahnya, Neng Priest yang merasa aneh bertanya, woi, apa ingin kau lakukan? Semua pun menunjuk ke arah The Purse, lalu berteriak, woi, bajingan tolol, lagu begini kepala kau. Kau telah ditipu oleh seorang itu tolol. Sekalipun peradabanmu hancur, memangnya lagu begini mau berbicara dengan orang lemah seperti itu? Orang yang menganggap dirinya sendiri pintar, memang suka tidak sadar diri. Meskipun cara semua membuat Neng Priest terdiam datar menatapnya, nampaknya caranya berhasil memprovokasi Underworlder The Purse hingga ia murka berkata, Kau kurang ajar. Melihat responnya, semua pun tersenyum puas melirik ke arah Neng Priest di belakangnya. Kan? Lihat, itu mempan kan? Namun sebelum Neng Priest bisa membalasnya, tiba-tiba saja amarah Underworlder The Purse kini meluap-luap, di mana ia menggunakan superpowernya sembari menuturkan, beraninya kau menghinanya. Apa kau masih ingin menyangka kekuatan besar yang telah aku terima darinya ini? Melihat hal itu, ketika The Purse mengumpulkan aura di sekitarnya, semua berpikir, kebanyakan Underworlder memiliki stat fisik yang lebih lemah dibandingkan dengan superhuman. Namun,
memiliki stat yang terfokus pada aura dan kekuatan mental. Tapi Corrupted High Priest the First ini, dia punya strength 95, dexterity 93, dan endurance 89. Dia punya stat yang lebih tinggi dari kebanyakan superhuman. Dan yang terpenting, dia punya stat aura sebanyak 245. Lalu, setelah berpikir seperti itu, Summon pun tersenyum berkata, oke, aku tak bisa menang sama sekali. Lalu, Priest the First yang begitu murka berkata, ya, baiklah. Jika kata-kata tidak bekerja, aku akan membuatmu merasakan kekuatan yang telah diberikan oleh Light of Beginnings padaku ini. Warriors, Memory. Apakah kau tahu siapa yang ada di tubuhku ini? Orang terkuat di dalam sejarah kami. Ahli pedang, seorang pejuang sejati. Mampukah manusia biasa sepertimu melawannya? Sang kaisar dari Throne of the 10,000. Majulah, manusia lemah. Dan video ini pun diakhiri dengan melihat The First yang merubah dirinya menjadi sang kaisar yang pernah ia lawan sebelumnya. Summon pun berkata pada Neng Priest, hei, apa kau tahu sebutan manusia terhadap karakter seperti dia? Neng Priest bertanya, sebutan apa itu? Summon pun kini menggunakan tubuh spiritualnya, lalu tersenyum berkata, sebutan dia si Dongo. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.